Penggerak Angkatan 11. Saya Listi Yulianti dari SDN Sundapura. Saya Epin Jamila dari SDN Rahayu. Dan saya Epin Supartika dari SDN 3 Tarajung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Selamat siang Bu Listi. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga lagi sehat sekarang. Oh ya Bu Listi, kabarnya hari ini akan melakukan coaching ya dengan Ibu Epin? Iya, Ibu benar sekali. Iya. Namun ya Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching kali ini, bolehkah saya berbicara dengan Ibu terkait teknis nanti dalam melakukan coaching? Tentunya boleh banget, Bu. Begini ya Bu ya, nanti pada saat ini Ibu akan dan coaching nanti akan saya perhatikan dan saya amati nanti melalui rubrik penilaian yang sudah tertera ini. Di sini Ibu itu akan saya amati bagaimana Ibu sudah bisa melakukan alur percakapan dengan Tirta, lalu apa langkah-langkah yang sudah Ibu sesuaikan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga nanti juga saya akan melihat bagaimana respon dari coachee dan juga nanti apakah sesuai yang Ibu sampaikan dengan pertanyaan dari Ibu dengan jawaban dari coachee. Lalu jangan lupa ya Bu, juga nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Bu Listi nanti harus apakah nanti ada yang harus saya ditanyakan, boleh kan Bu? Tentunya boleh, Bu. Nanti insya Allah akan saya laksanakan tadi sesuai alur Tirta dan langkah-langkah dalam proses coaching. Iya, baiklah Bu. Yang saya tanyakan kali ini ya Bu, untuk yang pertama dari tadi kompetensi coaching, manakah yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Baik, di sini mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Bu, pastinya tentang kompetensi coaching, dimana mungkin tadi yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Bagus sekali Bu kalau begitu. Namun mungkin ya Bu ya, dari ketiga kompetensi coaching itu, apakah boleh saya tahu kompetensi manakah yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Ya, mungkin Bu yang lebih akan saya gali atau lebih spesifikasi, mungkin ada 2 kompetensi di mana saya akan mendengarkan aktif dan akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Mungkin seperti itu, Bu. Bagus sekali loh Ibu, itu yang pertama itu pastilah dari mendengarkan aktif ya Bu. Pasti dari itu nanti si coachee bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Baiklah ya Bu, selamat melakukan coaching, mudah-mudahan semuanya lancar dan memberikan nanti solusi dari permasalahan dari coachee. Mungkin sekian dari saya, nanti dilanjutkan dalam percakapan pasca observasi ya Bu. Selamat melaksanakan coaching ini. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Listi. Selamat siang Ibu Epin, apa kabarnya nih? Alhamdulillah
Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu, bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol? Tentunya boleh Bu, tapi saya punya waktu hanya sebentar, mungkin seperti itu. Baik, apa yang akan Ibu sampaikan untuk percakapan kali ini? Ini Bu tentang masalah tentang pembiasaan di kelas saya seperti itu. Kegiatan yang bagaimana ya itu Bu, bisa lebih dijelaskan? Ya, jadi kegiatan pembiasaan literasi membaca yang 15 menit sebelum belajar itu. Nah, saya itu selalu merasa pembiasaan itu tidak efektif gitu, Bu. Karena ketika murid disuruh untuk membaca, ada yang membaca, ada juga murid yang hanya mengambil buku kemudian disimpan lagi, dibilangnya sudah Bu, atau bahkan bukunya ditukar-tukar seperti itu. Jadi saya merasa kurang efektif gitu. Jadi saya mau cari bagaimana cara yang efektif itu untuk memaksimalkan waktu itu. Ya. Wah, ini sangat menarik sekali nih Bu topiknya. Nah, dari sana Ibu berharap waktu pembiasaan 15 untuk literasi itu dapat lebih efektif ya Bu? Iya betul Ibu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan murid juga dalam membacanya gitu, bahkan dalam menulisnya juga. Oh iya, berarti supaya nanti kemampuan dalam membacanya bisa lebih meningkat ya Bu? Betul Ibu. Lalu bagaimana nih selama ini yang Ibu laksanakan dalam kegiatan pembiasaan literasi tersebut? Selama ini yang saya lakukan itu saya menyediakan buku-buku di rak, kemudian juga saya sebelum belajar itu ya, sebelum masuk saya menyuruh siswa untuk membaca buku. Kemudian ya seperti itu 15 menit berlalu dengan membaca seperti itu. Oh begitu ya Bu, baik. Nah, lalu bagaimana nih menurut Ibu pembiasaan literasi yang lebih efektif? Yang menurut saya yang semua itu melakukannya ya, setelah itu mengikuti, kemudian juga mendapat manfaatnya dari waktu yang 15 menit itu, seperti itu. Oh, iya. Lalu nih Bu, setelah tadi anak-anak mungkin melaksanakan literasi, posisi Ibu nih ketika anak-anak melaksanakan tersebut berada di mana? Ketika anak-anak melaksanakan pembiasaan literasi tersebut. Nah, ketika anak-anak lagi membaca, saya itu mendampingi anak yang kemampuan membacanya kurang seperti itu. Oh iya, nah berarti Ibu mendampingi ya. Kalau menurut Ibu nih, bagaimana pembiasaan tadi yang akan lebih efektif? Ya, kalau menurut saya semuanya itu harus dapat mengikuti, semuanya itu harus dapat melakukan kegiatan dengan baik seperti itu. Tidak hanya menukar-nukar buku gitu, tapi semuanya harus bisa seperti itu. Baik, berarti jika dihitungkan dari keefektifan tadi ada di skala 1 misalkan sampai 10. Mungkin menurut Ibu pembiasaan literasi tadi anak-anak di sekolah Ibu ada di level berapa? Menurut saya sekarang ini ada di level 5 atau 6 gitu ya Bu. 5 mungkin ya Bu ya. Oh 5 berarti. Kenapa Ibu bisa menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut ada di level 5? Ya karena ya seperti itu Bu, kebanyakan anak yang tidak melaksanakan pembiasaan itu dengan benar gitu. Oh baik, lalu di sini yang Ibu inginkan yaitu lebih efektif ya Bu, keaktifan pembiasaan itu. Nah, terus kemudian harapan Ibu anak-anak itu ada di level berapa? Secara bertahap intinya untuk kedepannya saya ingin meningkatkan dulu ke angka 8 ya, bertahap. Ya, Nata, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa anak-anak itu pingin berada di angka 8. Biasanya nih bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan sehingga anak-anak tersebut ikut dalam semua kegiatan yang Ibu arahkan? Biasanya kalau dalam pembelajaran biasa saya itu suka membacakan cerita, siswa menyimak, atau juga menonton film, kemudian siswa menceritakan kembali, atau juga saya bercerita tentang dongeng seperti itu. Wah, sangat menarik tuh Bu. Apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan nanti dalam literasi pembiasaan? Sepertinya bisa ya.
Bagaimana tuh Bu kira-kira teknisnya? Untuk teknisnya, saya akan buat jadwal ya Bu. Untuk hari ini saya akan membacakan cerita, kemudian anak-anak itu menyimak dan menceritakan kembali. Kemudian untuk besok saya akan menggunakan video, film pendek, misalnya cerita pendek, kemudian akan ceritakan. Untuk hari selanjutnya saya akan menugaskan untuk membaca dengan tugas panduan, misalnya menuliskan apa judul bukunya atau menuliskan apa gambar yang ada di buku itu, seperti itu mungkin kali ya Bu ya? Iya, wah hebat sekali nih Bu. Berarti di sini Ibu akan menerapkan strategi ya Bu ya. Iya. Dimana tadi strateginya sangat bervariasi dari mulai menonton, memberikan buku cerita dan lain sebagainya dalam pelaksanaan mungkin tadi literasi seperti itu. Lalu di sini apakah ada hal lain ya Bu agar kegiatan tersebut bisa berjalan lebih efektif secara menurut Ibu? Mungkin dari suasananya ya Bu ya. Saya akan mengajak anak membaca di luar, terus juga saya akan menghias pojok baca misalnya, seperti itu ya Bu ya, mungkin bisa. Bagus sekali tuh Bu. Di sini saya jadi tidak sabar nih Bu, ingin dengan pengalaman implementasi tadi Ibu bisa dilaksanakan mungkin tadi Ibu di sekolah Ibu. Nah, menurut Ibu Epin, kira-kira kapan nih implementasi tersebut bisa dilaksanakan? Secepatnya Ibu, secepatnya besok akan mulai saya laksanakan. Luar biasa sekali ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Saya sangat mengapresiasi sekali dari usaha yang akan Ibu laksanakan. Lalu apakah ada pihak yang terlibat mungkin dalam kegiatan tersebut? Ada Ibu, sepertinya Ibu Fitri itu selaku pengelola perpustakaan ya, karena beliau tahu buku-bukunya. Nah, saya akan mencari buku-buku dengan bantuan beliau. Baik, ya, bagus sekali. Kapan nih kira-kira Ibu bisa berkoordinasi dengan Ibu Fitri tersebut? Karena ini secepatnya, insya Allah besok saya akan berkoordinasi sama Bu Fitri, menyiapkan buku-buku yang bisa saya pakai, saya akan pinjam, kemudian nanti langsung saya akan buat jadwalnya. Ya. Berarti di sini Ibu akan mengimplementasikan tadi sesuai strategi pembiasaan literasi secepat mungkin ya Bu. Baik, nah jadi apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, alhamdulillah Ibu, setelah kita ngobrol ini saya menjadi tercerahkan dari kebingungan saya yang merasa pembiasaan 15 menit itu tidak efektif. Saya tahu sekarang strategi-strateginya. Saya ingin menerapkan strategi-strategi yang bervariasi supaya literasi membaca 15 menit itu menjadi bermakna dan bermanfaat untuk semua siswa saya. Ya, baik sekali ya Bu. Nanti saya tunggu lagi cerita dari Ibu untuk selanjutnya bagaimana pelaksanaan nanti dengan siswa di sekolah Ibu. Iya Ibu, tentu saja. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Ibu. Baiklah Bu Listi, tadi saya sudah mengamati Ibu telah melaksanakan coaching dengan Bu Epin. Apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah ya Ibu, yang sudah saya laksanakan tadi dengan Ibu Epin sebagai coaching telah dilaksanakan secara lancar. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait proses dari coaching Ibu tadi ya. Baik Bu, siap. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Ya, mungkin tadi selama saya melaksanakan coaching di sini, saya sudah melakukan tadi tahapan-tahapan sesuai alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan dari coaching tersebut, terus mengidentifikasi, melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali tadi kompetensi dari coaching untuk menentukan solusi dan permasalahannya, yaitu dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, luar biasa lah yang Ibu telah Ibu lakukan ini. Bu, begini ya,
Baik, jadi Ibu Listi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Kalau dari yang saya amati tadi, sesuai dengan yang saya amati dan beberapa catatan di buku saya nih Bu, Bu Listi tadi sudah berhasil menyampaikan alur dengan alur Tirta. Lalu juga sudah menanyakan tujuan kepada Koci, lalu mengidentifikasi permasalahan dari Koci. Kemudian Bu Listi juga sudah mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi. Kemudian Bu Listi juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Koci. Lalu Bu Listi juga sudah mendengar dengan baik apa dari permasalahan dari Koci. Lalu Bu Listi juga sudah fokus dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan Koci. Begitu ya Bu dari yang saya amati dan dari hasil catatan pengamatan saya ini. Lalu Bu, untuk kedepannya nih Bu Listi, kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk kedepannya setelah melakukan proses coaching ini Bu? Baik, mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yang ingin saya kembangkan tadi nanti lebih jauh. Di sini saya bisa memahami tentang coaching dengan alur Tirta supaya bisa saya terapkan nanti mungkin dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas maupun bisa berkolaborasi di sekolah. Oke, kalau begitu Bu, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan sukses selalu untuk Ibu ya. Semoga hari ini dalam melakukan proses coaching dengan alur Tirta mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hal ini nanti bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.